Jumpa maning dengan 7R. Saat ini 7R akan membahas tentang perpindahan kalor. Oke, everybody, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita langsung ke materi saja, everybody. Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dipindahkan dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Nah, pemahaman awal ini kita akan gunakan untuk mempelajari cara perpindahan kalor. Jadi yang pertama kita baca tentang konduksi. Ya, di sini ada lilin padat pada mistar logam. Jadi sebelum ujung kiri dipanaskan, jadi dia masih padat. Nah, setelah ujung kiri dipanaskan atau salah satunya ujung kiri, maka lilin yang ada pada ujung kiri tersebut mencair. Nah, setelah kita biarkan, kita bakar ujung kirinya, maka lama-kelamaan, maka lilin yang mencair semakin meluas ke arah kanan. Ini berarti atau ini menandakan bahwa kalor berpindah dari ujung kiri ke kanan. Nah, peristiwa ini disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Jadi perpindahan konduksi itu ada pada perpindahan kalor konduksi pada benda-benda padat, ya. Untuk memperjelas ketika pengamatan pada gambar di atas dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ya, jadi pribadi di sini ada misalnya balok, ada panjang, perhatikan ya. P itu ujung batang yang dipanaskan, kemudian Q itu ujung batang yang lain. L itu panjang batang, ya. Ini L ya pribadi ya. Jadi ini yang dipanasi, P ini ujung yang lain. Ini A adalah luas penampang. Itu luas penampang ya pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju perambatan kalor itu merambat dari ujung yang dipanaskan atau yang bersuhu tinggi ke ujung lain atau yang bersuhu rendah. Nah, semakin tinggi perbedaan suhu, semakin cepat laju perambatan kalor. Jadi perambatan atau laju perambatan kalor itu sebanding dengan luas penampang batang dan berbanding terbalik dengan panjang batang. Ini dapat kita lihat melalui persamaan H atau sama dengan delta Q per delta T sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana H itu atau delta Q per delta T itu laju kalor, kemudian K itu sama dengan sini satuannya joule per sekon ya pribadi ya, bukan nol ini ya, jadi joule per sekon ya. Itu pribadi. K itu konduktivitas bahan, delta T itu perbedaan suhu kedua ujung batang, R itu panjang batang, A luas penampang, T waktu, Q kalor yang merambat. Nah, untuk tabelnya ini bisa pribadi lihat, baca atau screenshot. Ya, silakan bagaimana kalau perak, tembaga, aluminium, baja, es, gelas dan lain-lain. Jadi ini bisa langsung di screenshot saja, bisa dibaca-baca. Konveksi. Jadi konveksi merupakan cara perpindahan kalor dengan diikuti oleh mediumnya. Konveksi ini terjadi pada saat cair dan gas. Ya. Untuk lebih jelas di sini ada gambarnya air yang mendidih, air yang panas. Ya. Jadi bagian air yang lebih dahulu panas adalah bagian bawah. Tetapi air yang lebih panas dapat bergerak ke atas sehingga terlihat ada gelembung-gelembung yang bergerak. Dari contoh ini dapat menambah pemahaman kita bahwa proses konveksi banyak terjadi pada medium gas dan cair. Jadi besarnya energi kalor yang dipindahkan memenuhi persamaan berikut. Nanti persamaannya pribadi. Nah ini delta Q per delta T atau laju perambatannya sama dengan H kali A kali delta T, di mana delta Q per delta T itu laju aliran, H itu tetapan konveksi bahan, kemudian delta T perbedaan suhu kedua ujung batang. Radiasi. Kalor matahari
hingga ke bumi tidak membutuhkan medium. Perpindahan panas seperti ini dinamakan radiasi. Jadi perpindahan kalor tanpa medium dinamakan radiasi. Radiasi suatu benda dipengaruhi oleh suhu benda, sehingga setiap benda yang suhunya lebih tinggi dari sekelilingnya akan mengalami radiasi. Dalam eksperimen, Stephen Boltzmann menemukan hubungan daya radiasi dengan suhunya, yaitu memenuhi persamaan sebagai berikut. P sama dengan E atau T pangkat 4 sama dengan delta Q per delta T atau lajunya ya. Jadi P itu daya yang dipancarkan, E itu tingkat hitam benda, A luas permukaan benda, tau itu tetapan Stephen Boltzmann, T itu suhu mutlak. Itulah tentang perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita di bidang fisika. Salam sukses selalu, belajar tiada henti, jangan lupa like dan subscribe.